Setelah eksplorasi keindahan pantai di Pacitan, Yogyakarta menjadi opsi untuk perjalanan kami selanjutnya. Di sana, saya bertemu dengan rekan-rekan yang begitu suportif dan banyak membantu perjalanan saya. Layaknya sebuah pertemuan, ada pula perpisahan yang mengharuskan kita harus berjalan sendiri-sendiri. Halo, selamat datang di channel Hans 11. Pada catatan perjalanan spesial edisi kali ini, saya akan menceritakan mengenai perjalanan saya ketika saya backpacker di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Perjalanan dimulai ketika saya mengunjungi Solo. Dari Bandung menuju Solo, saya menggunakan bis bersama dengan rekan saya yaitu Zulfikar. Kemudian dari Solo bertemu dengan rekan saya yaitu Daus. Nah, kemudian dari Solo kita melanjutkan perjalanan ke daerah Pacitan. Di Pacitan kita menghabiskan waktu selama 3 hari 2 malam, dan tempat yang kita kunjungi di Pacitan pada saat itu yang pertama adalah Pantai Watu Karung, kemudian Kali Cokel, lalu Pantai Klayar, dan Pantai Karangbolong. Setelah kami puas eksplorasi pantai-pantai keren yang ada di Pacitan, kami kemudian berencana untuk mengunjungi salah satu kota yang kental akan budayanya. Dan pilihan kami pada saat itu tidak lain dan tidak bukan adalah kota Yogyakarta. Rencananya di Yogyakarta kita akan bertemu dengan rekan kuliah saya yang lain yang pada saat itu kebetulan sedang tinggal di sana. Perjalanan dari Pantai Klayar menuju Yogyakarta sekitar 3 jam. Nah, ketika kita sampai di pusat kota, kemudian saya baca chat rekan kuliah saya. Nah, beliau kemudian mengatakan bahwa mes tempat dia tinggal itu cukup jauh dari pusat kota. Jadi dari pusat kota perjalanan kita belum selesai itu. Kita harus menuju ke daerah Sleman, lebih tepatnya lagi Mendari, tempat mes rekan saya tinggal. Nah, setelah kita melalui perjalanan panjang yang melelahkan, kami akhirnya tiba di mes tempat rekan saya tinggal. Nah, di sana saya kemudian bertemu dengan Ibrahim, kemudian ada Imam, ada Vivi, dan juga Alfian. Ketika saya sampai di mes sana, ternyata rumah-rumah yang deret dari ujung ke ujung itu bernuansa 90-an. Cukup unik juga di daerah sekitaran Yogyakarta kita bisa menemukan tempat seperti itu. Setelah kami masuk dan juga ngobrol sana-sini, kami kemudian beristirahat sejenak untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah menarik lainnya yang ada di Yogyakarta. Nah, di malam harinya kami kemudian melanjutkan perjalanan dari daerah Mendari, Sleman menuju ke pusat kota. Tujuan pertama yang akan kami kunjungi pada malam itu adalah daerah Malioboro. Nah, sebelum kita sampai di sana, ada suatu kejadian menarik. Jadi pada saat itu yang pergi menuju ke daerah pusat kota cuma berempat ya. Ada saya dan Zulfikar, kemudian ditemani oleh Ibrahim dan Vivi. Nah, Ibrahim dan Vivi itu ada di depan kita. Jadi posisinya Ibrahim yang bawa motor, kemudian Vivi itu dibonceng. Ketika kita udah deket tuh sampai di daerah Malioboro, kita berdua posisinya waktu itu masih mengikuti motor yang ada di depan kita. Dan ternyata pas ketika saya coba perhatikan, ternyata orang yang kita ikutin tuh bukan mereka berdua, bukan Ibrahim dan juga bukan Vivi. Jadi kan waktu itu posisinya saya ngelihat orang yang ada di belakangnya. Jadi orang yang di belakangnya itu kan Vivi. Nah, setelannya itu pas saya coba perhatikan itu mirip, itu benar-benar parah banget. Mungkin karena capek kita dari Pacitan, kemudian istirahat cuma bentar di mes Ibrahim, kita kemudian lanjut berjalan, makanya sampai gak konsen gitu selama perjalanan. Waktu itu kemudian saya chat Ibrahim dan juga Vivi dan kontekan untuk menanyakan di mana mereka berada. Dan ternyata mereka sudah sampai di daerah Malioboro. Jadi setelah mengikuti orang yang salah, kami kemudian menuju ke daerah Malioboro dan bertemu dengan mereka berdua. Sesampainya di daerah sebelum Malioboro, kami kemudian memarkirkan motor dan mempersiapkan perjalanan malam pada saat itu. Saya motornya yang mana, Mas? Yang tadi, yang pojok sana? Iya, Pak. Welcome to my vlog, guys. Kita lagi di Jogja. Iya, kita jalan-jalan. Nah, ketika kita baru mulai jalan, ternyata di daerah Malioboro pada saat itu benar-benar ramai. Mungkin karena pada saat itu kami datang pada hari libur, makanya kondisi yang ada di daerah Malioboro tersebut cukup ramai. Meskipun begitu, suasana di daerah Malioboro sendiri cukup menyenangkan karena kami dapat melihat budaya yang ada di sana. Halo guys, atuh. Halo guys, kita lagi
Jalan-jalan. Jalan-jalan nyari cogan. Mantap, mantap. Di sana terdapat banyak yang berjualan, kemudian musik-musik Jogja yang terkenal dengan kekhasannya, ramainya delman, kemudian banyaknya wahana seperti sepeda dan juga skuter, tentunya menyebabkan saya terkesan dengan apa yang ada di sana. Di sana kita melewati berbagai macam tempat menarik seperti kawasan wisata Malioboro, kemudian Museum Benteng Vredenburg, sampai akhirnya kita tiba di ujung Jalan Malioboro, yaitu titik 0 km Yogyakarta. Tempat ini cukup terkenal di kalangan para traveler karena di seberang tugu terdapat banyak peninggalan dari masa kolonial. Dan tempatnya sendiri masih cukup otentik, cocok kalau misalkan dipakai buat wisata sejarah. Nah, setelah dari sana, kami kemudian kembali lagi menyusuri daerah Jalan Malioboro untuk membeli oleh-oleh. Udah 1, 2, 3 nya nggak ada. Iya, 1, 2, 3. Halo, kita lagi di Jogja. Lagi ngapain ini? Lagi oh enggak boleh gitu ya jadi malu. Malu-maluin. Apa? Guys, jangan lupa ke Jogja. Dan jangan lupa follow aku. Apaan? Oke, Instagram. Instagram aku Vivian. Ya. Nanti dicantumin. Aku udah jomblo kok. Apa? Gitu ah. Promosi. Malu. Kita masuk YouTube dulu ya, Ibu. YouTube? Enggak sih. Janganlah kalau masuk YouTube. Jangan lupa kita belinya di sini ya, kita tandain si ibunya. Benar sekali. Jadinya 107 ya. Nambah 1 ya. 106 aja, jangan 107 guys, jangan lupa belinya di sini loh. 100.007. Dah, ayo. Nah, Ini Bu. Makasih Bu. Terima kasih. Ayo Bu, mari Bu. Kita duluan ya, Bu. Dadah Bu. Ibu terakhir, Bu. Ya. 35.000 aja Mas. Pada malam itu saya ngerasa lemes, mungkin karena kecapean di selama perjalanan kali ya. Karena selama 3 hari terakhir di Pacitan, kita benar-benar kurang tidur, kemudian kita juga capek di jalan, dan puncaknya pada saat itu adalah di Yogyakarta. Nah, setelah kita membeli souvenir, kami kemudian pergi kembali ke tempat awal kami bertemu, yaitu parkiran sebelum daerah Malioboro, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Alun-Alun Kidul Yogyakarta merupakan salah satu tempat menarik di daerah Yogyakarta karena tempatnya sendiri yang cukup unik. Di tengah alun-alun terdapat 2 pohon besar yang tentunya menjadi ikon menarik di Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Ketika kami sampai di sana, ternyata sama seperti di Malioboro, keadaannya cukup ramai. Dan karena waktu itu saya ngerasa lemes, karena capek dan juga lapar, kami kemudian makan dulu tuh di angkringan yang ada di sana. Di sana kita kemudian makan dan menikmati hangatnya suasana malam di Yogyakarta.
banyak pada malam itu, kami kemudian berjalan-jalan menyusuri alun-alun kidul Yogyakarta. Berarti dia besok masuk. Jadi Besti, kita sekarang ada di alun-alun kidul. Alun-alun kidul. Alun-alun. Nah, setelah kita jalan-jalan di daerah alun-alun kidul Yogyakarta dan posisinya juga udah cukup malam pada saat itu, kami kemudian kembali lagi ke daerah Sleman untuk pergi ke mesnya Ibrahim. Nah, sebelum kita ke mes, kita anterin Vivi dulu tuh ke temennya, karena pada saat itu dia pengen nginep di temennya yang ada di Jogja. Nah, setelah kita nganterin Vivi, kami kemudian melanjutkan ke mes Ibrahim. Nah, di sana kami kemudian beristirahat dan tertidur lelap pada saat itu. Pada malam itu kami tidur cukup lama. Waktu itu saya kebangun untuk sholat subuh. Nah, setelah subuh saya kemudian tidur lagi, dan ketika saya bangun ternyata pas waktu lihat jam ternyata udah pukul 10 pagi itu. Itu kan bener-bener kesiangan banget gitu ya. Awalnya sih kita pengen main dulu tuh ke Prambanan, tapi karena pada saat itu kita harus kembali ke Solo, kemudian Zulfikar juga sakit dan dia kemudian pengen pulang dari Jogja ke Bandung, maka pada saat itu kita cuma istirahat aja di sana dan mempersiapkan perjalanan saya selanjutnya, yang tentunya akan dilakukan sendiri karena Zulfikar sendiri akan pulang dan tidak ikut melanjutkan perjalanan. Setelah kita packing pada saat itu, kami kemudian berpamitan dengan rekan-rekan saya yang ada di sana dan melanjutkan perjalanan ke daerah terminal bis untuk mengantarkan Zulfikar yang pada saat itu akan pulang. Belok kiri. Nah, setelah kita kemudian mencari-cari bis yang tepat untuk pergi ke Bandung, perjalanan kami berdua kemudian berpisah di Yogyakarta. Dan setelah dari Yogyakarta ini, saya akan melanjutkan perjalanan sendirian ke Solo, lalu kemudian pergi ke destinasi selanjutnya. Penasaran dengan perjalanan selanjutnya, di mana saya pergi sendiri dari Yogyakarta kemudian ke Solo. Nah, dari Solo kemudian mendaki gunung. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan subscribe channel ini jika video ini dirasa bermanfaat. Dan jika teman-teman ada masukan untuk kedepannya, teman-teman boleh ketikkan di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Farhan bilang, salam hangat, sampai jumpa di video selanjutnya.